Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan. Senang sekali kita pagi hari ini dapat bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Setelah sepanjang malam kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kembali pagi hari ini sebelum kita akan menjalani seluruh aktivitas kita akan memberi makan terlebih dahulu jiwa kita, roh kita dengan makanan yang sesungguhnya, yakni firman Tuhan. Alkitab menuliskan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap kita yang percaya. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, menyadari keberadaan kita sebagai manusia yang banyak ketidakmampuan, banyak keterbatasan. Kita sangat membutuhkan pertolongan Tuhan, kekuatan Allah menyertai setiap langkah hidup kita, sehingga senantiasa kita ada dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang kelima. Yosua pertama ayat yang kelima. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ayat ini adalah sebuah janji mulia yang diberikan Allah kepada Yosua, seorang pemimpin yang baru saja ditunjuk untuk menggantikan Musa. Bapak Ibu Saudara, Allah menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang akan dapat mengalahkan Yosua selama hidupnya. Ini adalah jaminan kemenangan yang mutlak yang diberikan untuk meneguhkan hati Yosua dan mendorongnya untuk maju dengan penuh keberanian. Sama seperti Allah menyertai Musa dalam seluruh perjalanannya, demikian pula Allah akan menyertai Yosua. Ini berarti bahwa Allah akan selalu hadir memberikan bimbingan, perlindungan, dan kekuatan bagi Yosua. Allah berjanji tidak akan meninggalkan Yosua. Ini adalah jaminan kasih dan kesetiaan Allah yang tak tergoyahkan. Allah akan selalu ada di sisi Yosua, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Bagaimana dampaknya ayat ini kepada kita orang percaya? Bapak Ibu Saudara, janji Allah kepada Yosua memiliki implikasi yang sangat penting bagi kita sebagai orang percaya. Pertama, kemenangan atas dosa. Sama seperti Yosua yang diberikan kemenangan atas musuh-musuhnya, kita juga dapat memperoleh kemenangan atas dosa dalam hidup kita melalui Roh Kudus yang tinggal dan bekerja dalam hidup kita. Yang kedua, keberanian dalam menghadapi tantangan. Janji Allah untuk menyertai kita memberikan kita keberanian untuk menghadapi segala tantangan dalam kehidupan ini dengan penuh keyakinan. Dan yang ketiga, ada harapan di tengah kesulitan. Ketika kita merasa lemah dan putus asa, kita dapat mengingat janji Allah bahwa Ia tidak akan pernah meninggalkan kita.
Ini memberikan kita harapan dan kekuatan untuk terus maju. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita dapat mengaplikasikan ayat ini sehingga kita dapat menikmati janji Tuhan yang luar biasa ini. Yang pertama, berdoalah. Mintalah tuntunan Tuhan, mintalah penyertaan Tuhan agar Ia memenuhi janjinya dalam hidup kita. Yang kedua, baca firman Tuhan. Semakin kita mengenal firman Tuhan, semakin kita memahami janji-janjinya, dan kita semakin kuat di dalam iman kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga, tetaplah setia dalam persekutuan dengan orang-orang percaya. Bersekutu dengan orang-orang yang memiliki iman yang sama akan memperkuat kita dan mendorong kita untuk terus bertumbuh dalam iman. Puji Tuhan. Dan ini yang jangan tinggalkan ya. Ambil kesempatan untuk melayani ya. Dengan melayani orang lain kita menunjukkan kasih Allah dan mengalami sukacita yang berasal dari Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Puji Tuhan, janjinya iya dan amin. Penyertaan Tuhan tetap selama-lamanya. Bapa, kami bersyukur pagi ini. Kami menikmati firman-Mu Tuhan, dan kami percaya kuasa firman-Mu melawat setiap kami, memberikan kekuatan bagi yang lemah, kesembuhan bagi yang sakit, membukakan jalan dalam setiap pergumulan kami, bahkan memulihkan setiap hati yang terluka. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa firman-Mu sedang melawat dan memberkati kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia hari ini, baik kelahiran maupun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mohonkan berkat bagi kita semua. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam berkat nama
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.